Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ceris. Selamat datang di Ceris Room. Nah teman-teman, ayo kita lanjut lagi baca bab 4 part 2 dari 3 part. Iya bener banget, ini panjang banget. Bab ini sampai aku bagi 3 part kayak gini. Langsung aja kita baca buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ditulis oleh Henry Manampiring, ilustrasi oleh Levina Lesmana. Ini merupakan buku mega bestseller ya teman-teman. Lanjut, dari dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Sebagian dari kamu mungkin saat ini merasa tidak nyaman dengan pembagian kategori menjadi 2 seperti contoh sebelumnya. Oke lah, kalau mengenai cuaca hari ini atau saya akan duduk di sebelah siapa di kereta saat bepergian sendirian, hal-hal tersebut benar-benar di luar kendali kita. Namun, ikut memasukkan prestasi sekolah, pekerjaan, prestasi perlombaan, sampai relationship ke dalam kategori yang sama, sepertinya tidak memotivasi kita untuk berupaya dan bekerja keras. Tentunya realitas hidup tidak sesederhana pembagian 2 kategori ini. William Irvine, di dalam bukunya A Guide to Good Life, The Asian Art of Stoic Joy, menawarkan solusi untuk keresahan di atas dengan konsep trikotomi atau 3 kategori kendali. Trikotomi kendali terdiri dari hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya seperti opini, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti cuaca, opini, dan tindakan orang lain. Hal-hal yang bisa sebagian kita kendalikan. Irvine mengusulkan bahwa sekolah, pekerjaan, perlombaan, hubungan dengan pasangan bisa dimasukkan ke dalam kategori ketiga, sebagian dalam kendali. Bagaimana cara penerapan kategori yang ketiga ini di dalam hidup sehari-hari? Dengan memisahkan tujuan di dalam diri atau internal goal dari hasil eksternal atau outcome-nya. Contoh penerapan poin ketiga adalah sebagai berikut. Kamu menghadapi sidang skripsi. Kita tahu bahwa hasil dari sidang skripsi tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori di bawah kendali kita. Karena banyak faktor tak terduga di luar kendali kita. Seperti mood dosen penguji hari itu, apakah laptop kita akan berfungsi atau tidak, dan lainnya. Akan tetapi, tentunya ada bagian dari pengerjaan skripsi yang masih berada di bawah kendali kita. Misalnya persiapan kita dalam memahami topik presentasi yang kita siapkan, istirahat fisik yang cukup, dan lain-lain. Maka, Irvine menganjurkan kita untuk memisahkan hasil sebagai hal yang di luar kendali kita dari tujuan internal atau internal goal yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Dalam contoh sidang skripsi tadi, internal goal adalah belajar yang rajin, benar-benar memahami materi skripsi, latihan presentasi berulang-ulang, sampai presentasi PowerPoint yang dibuat cantik dan profesional. Sepanjang kita sudah berupaya maksimal di hal-hal ini, kita sudah melakukan hal yang bisa dilakukan di dalam kendali kita. Nilai skripsi kita adalah outcome atau hasil yang berada di luar kendali. Menjadi stres dan khawatir mengenai hasilnya adalah hal yang irasional. Contoh lainnya lagi misalnya dalam berbisnis. Bisnis masuk ke dalam kategori sebagian berada di bawah kendali kita. Maka, kita bisa memisahkan antara internal goal dan outcome. Internal goal misalnya adalah tekad dan upaya kita memberikan produk atau jasa terbaik, melakukan promosi terbaik, menetapkan harga kompetitif, menyediakan layanan konsumen yang andal, dan lain-lain. Jika kita telah mengerahkan upaya dengan sebaik-baiknya di dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan, itu sudah cukup. Kita bisa merasakan kepuasan, bahkan kebahagiaan, karena sudah mencapai tujuan internal yang kita tetapkan sebelumnya. Selanjutnya, apakah bisnis akan sukses atau tidak akan tergantung pada banyak faktor luar seperti persaingan dan aturan pemerintah. Oleh karena itu, kita harus bisa menerimanya apapun hasilnya, baik bisnis sukses maupun gagal. Kita masih bisa belajar darinya untuk memperbaiki hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dalam kategori sebagian di bawah kendali ini, semakin baik kita mengerjakan internal goal, seharusnya semakin besar peluang kita mendapatkan hasil atau outcome yang memang kita impikan. Biasanya, kerja keras, belajar sungguh-sungguh, berlatih dengan tekun,
Menyayangi dan mencintai pasangan sepenuh hati, menjalankan usaha dengan rajin dan keras, akan mendekatkan seseorang pada hal yang ingin dicapai. Lalu, dengan menyadari sepenuhnya bahwa outcome terakhir berada di luar kendali kita, maka saat mengalami gagal, kita tak perlu meratapi 7 tahun lamanya, karena kita tahu sudah berbuat yang terbaik. Berikut adalah contoh-contoh trikotomi kendali dalam bentuk tabel. Contoh hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita. Perjalanan karir. Internal goal atau target internal dalam kendali kita layak menjadi perhatian kita ya. Bekerja sebaik-baiknya, menunjukkan kompetensi pada atasan atau kolega, menjalin kerjasama yang baik dengan kolega. Hasil atau outcome di luar kendali kita tidak layak menjadi sumber kekhawatiran dan emosi kita. Penilaian atasan subjektif tergantung dia. Keputusan pengangkatan jabatan, gosip atau politik kolega. Contoh lain, perlombaan olahraga atau kompetisi. Internal goalnya berlatih dengan keras, nutrisi yang baik, mempersiapkan kesehatan untuk perlombaan. Outcome-nya, performa lawan bisa lebih baik atau lebih buruk. Kondisi lapangan saat bertanding, hal-hal lain seperti gangguan teknis, konsentrasi juri, dan lain-lain. Sakit yang menyerang kita mendadak. Lalu contoh lainnya kesehatan. Internal goalnya olahraga yang cukup, tidur yang nyenyak, nutrisi yang cukup. Outcome-nya sehat senantiasa, kecelakaan, infeksi, penyakit, salah diagnosis dokter atau malpraktek. Contoh lainnya hubungan asmara atau pernikahan. Internal goalnya perhatian yang cukup, kasih sayang dari kita, kesetiaan diri sendiri. Lalu outcome-nya perasaan pasangan, kesetiaan pasangan. Contoh berbisnis. Internal goalnya profesional, tidak menipu pelanggan, memberi layanan terbaik bagi pelanggan, menjual barang dan jasa dengan kualitas yang baik, melakukan administrasi dan keuangan yang baik, menaati aturan dan membayar pajak, dan lain-lain. Outcome-nya ada pelanggan yang membeli dari kita, kesetiaan pelanggan, kepuasan pelanggan, perubahan aturan pemerintah bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan kejadian-kejadian di luar sana. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius Meditation. Inilah mengapa saya lebih cocok dengan filosofi teras dibandingkan positive thinking atau tips-tips self-help lainnya. Seringkali tips-tips ini memfokuskan kita pada hal-hal eksternal, seperti kesuksesan karir, bisnis, dan percintaan yang sebenarnya berada di luar kendali kita, atau hanya sebagian di bawah kendali kita. Bagi saya, pola pikir seperti ini adalah jalan menuju ekspektasi yang tidak realistis atau kekecewaan ketika ternyata hal yang kita idam-idamkan tidak terwujud. Sebaliknya, filosofi teras tidak terobsesi dengan hal-hal eksternal dan lebih mementingkan hal-hal di dalam diri kita, yaitu menghilangkan emosi negatif, memaksimalkan hidup dengan hal-hal yang benar-benar berguna dan ada di bawah kendali kita. Tirani opini orang lain. Mari kita membahas mengenai salah satu hal yang ada di luar kendali kita, yaitu opini atau pendapat orang lain. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain? Apa kata orang adalah ucapan yang sering kita dengar. Bagi kita yang hidup di Indonesia, tekanan opini orang lain adalah sesuatu yang nyata. Ternyata hal ini sudah ada sejak masa kekaisaran Romawi kuno. Marcus Aurelius pernah berujar, kita yang selalu katanya lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, justru lebih peduli pada pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri. Jika dewa menuntut seseorang untuk selalu mengucapkan apapun yang terlintas di pikirannya, niscaya orang itu tidak akan mampu bertahan sehari saja. Begitulah besarnya kepedulian kita akan pendapat orang lain dibanding pendapat kita sendiri. Meditation. Tanpa kita sadar, seringkali kita berencana dan bertindak demi mengikuti pendapat orang lain. Baik itu keputusan-keputusan besar sampai keputusan-keputusan kecil. Misalnya, memilih pacar. Gue diomongin orang gak ya kalau pacaran sama doi? Cinta sih, tapi dia lusuh gitu, gue jadi kelihatan sobat miskin. Memilih kuliah, gue mau kuliah sesuai minat gue. Tapi kalau gue masuk jurusan itu, gue dikatain bego sama teman-teman gue. Memilih pekerjaan. Gue sebenarnya merasa gak cocok kerja di perusahaan sekarang,
Tapi perusahaan ini keren banget di mata orang-orang, jadi gue bertahan demi gengsi. Dan banyak pilihan-pilihan hidup lain yang membuat kita memprioritaskan pendapat orang lain dari pendapat diri kita sendiri. Jika kita mengira pengaruh pendapat orang lain hanya berdampak pada keputusan-keputusan besar saja, ini keliru. Bahkan pada hal-hal sepele yang kelihatannya tidak membutuhkan pengaruh pendapat orang lain pun, kita tidak terbebas dari fenomena ini. Kehadiran media sosial membuat efek pendapat orang lain justru semakin dahsyat. Karena apapun yang kita unggah atau post di media sosial bisa dinilai, disetujui, atau dicela oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang di internet. Coba jujur, berapa kali kita mengunggah sesuatu di media sosial dengan harapan mendapatkan banyak likes, views, dan menambah jumlah followers? Udah ngaku aja, di dalam hati saya pun sering begitu kok. Epictetus menyebutkan bahwa hal-hal yang berada di luar kendali kita itu bagaikan budak dan milik orang lain. Interpretasi saya adalah bahwa pendapat-pendapat orang lain tersebut bisa memperbudak kita. Saat kita terus-menerus ingin menyenangkan orang lain, ingin memenuhi ekspektasi orang lain, mendapatkan approval orang lain, meraih sebanyak-banyaknya likes and views, tanpa kita sadar, kita sudah diperbudak oleh pendapat orang lain. Dari pilihan baju, sepatu, sekolah, pilihan karir, pilihan politik, pilihan calon suami atau istri, jika semuanya dilakukan untuk mengikuti pendapat orang lain, apa bedanya kita dengan budak? Memang apa salahnya sih hidup mengikuti pendapat orang lain? Toh kita happy juga melakukannya? Jika disanggah seperti ini, seorang filsuf Stoa akan menantang balik. Yakin kamu akan bisa merasa terus-menerus bahagia dengan cara ini? Ingatlah bahwa menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal di luar kendali sesungguhnya sangat rapuh dan sangat beresiko berujung pada kekecewaan. Jika pendapat orang lain di luar kendali kita, artinya pertama, tidak akan ada habisnya untuk diikuti. Dan kedua, bisa berubah semau si pemilik pendapat. Contohnya begini, bayangkan jika kita terus-menerus berusaha mengikuti pendapat pacar. Pacar senang kamu berambut pendek, padahal kamu berambut panjang. Kemudian kamu turuti dengan memotong rambut. Pacar senang film Star Wars, padahal menurut kamu semua film Star Wars bodoh sekali. Tetapi kamu tetap menonton. Pacar mau berhubungan seks, padahal kamu sebenarnya ingin menjaga keperawanan sampai menikah. Tetapi kamu ikuti kemauannya. Kemudian kamu hamil. Lalu pacar kamu kabur. Akhirnya kamu tinggal sendirian dengan rambut pendek, koleksi film Star Wars, dan perut melendung. Semua karena kamu terus-menerus diperbudak pendapat orang lain. Walau contoh ini ekstrem, prinsipnya berlaku di banyak aspek hidup lain. Ini bukan berarti stoicisme mengajarkan kita untuk menutup telinga sama sekali terhadap pendapat orang lain. Karena kita harus bisa menerima kritik dan masukan yang membangun. Jika seseorang bisa membuktikan kekeliruan saya dan menunjukkan kesalahan pikiran dan tindakan saya dengan senang hati akan berubah. Saya mencari kebenaran yang tidak pernah melukai siapapun. Yang celaka adalah terus-menerus menipu diri sendiri dan tetap bodoh. Marcus Aurelius Meditation. Preferred, undifferent, indifferent. Dengan dikotomi kendali, maka dalam filosofi teras sesuatu hal hanya bisa menjadi benar-benar baik atau buruk jika hal tersebut berada di bawah kendali kita. Sebab, bagaimana kita bisa dinilai atas sesuatu yang tidak di bawah kendali kita? Lalu bagaimana dengan hal-hal di luar kendali kita? Stoicisme memasukkan semua hal di luar kendali kita sebagai indifferent, atau terjemahan bebasnya adalah hal-hal yang gak ngaruh atas baik dan buruknya kita. Pendapat orang lain, tindakan orang lain, reputasi atau popularitas kita, kekayaan atau harta benda kita, kesehatan atau tubuh kita, cuaca besok, realitas politik, semua itu tidak bisa menentukan kualitas hidup kita karena semua itu toh di luar kendali kita. Entah kita kaya atau miskin, entah kita sehat atau sedang sakit, entah anggota tubuh kita lengkap atau tidak, kita semua bisa memiliki hidup yang baik. Sebaliknya, kita bisa kaya raya, cantik, sehat, semua anggota tubuh lengkap dan populer tetapi toh tetap tidak menjalani hidup dengan baik. Salah satu alasan saya menyukai filosofi teras adalah karena sangat inklusif.
untuk semua orang, apapun kondisinya, dan menganggap semua manusia memiliki kapasitas yang sama untuk menganggap kebahagiaan hidup yang sejati. Para filsuf Stoa tidak silau oleh kekayaan, gelar, atau pangkat seseorang. Karena ini semua adalah hal-hal eksternal yang indifferent. Sebaliknya, seseorang yang terkesan jauh dari kekayaan dan ketenaran, tetapi hidup dengan keutamaan atau virtu dan bebas dari emosi negatif, maka hidupnya dianggap jauh lebih baik. Di masa kini, saat kekayaan, kecantikan, popularitas dapat dengan mudah terlihat di media sosial dan membuat kita merasa sedih karena membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, filosofi ini terasa makin relevan. Mungkin ada dari kamu yang mulai merasa kurang tertarik dengan filosofi teras karena terkesan anti kekayaan duniawi. Sebagian mulai mempertanyakan, apakah stoicisme identik dengan gambaran filsuf petapa yang hanya hidup di hutan, memakai sehelai kain, dan hanya makan buah-buahan? Karena kekayaan masuk di dalam daftar hal-hal di luar kendali, apakah berarti stoicisme anti kekayaan? Jika mengamati kehidupan para filsuf Stoa, kita akan menemukan bahwa sebagian dari mereka berkecukupan, bahkan kaya raya. Ada yang berprofesi sebagai politisi senior, pedagang, bahkan kaisar. Tentunya hidup mereka tidak bisa dibilang sederhana, apalagi susah. Apakah ini sebuah kontradiksi atau lebih parah lagi, kemunafikan? Tidak seperti filsafat sinisme atau aliran kini, yang beberapa mazhab agama yang menemukan bahwa kekayaan materi adalah buruk, stoicisme lebih realistis. Realistis karena tidak mungkin membebaskan seluruh manusia dari menginginkan hal-hal duniawi. Mari kita lanjutkan dengan penjelasan hal-hal disebut indifferent atau nggak ngaruh tadi. Ingat bahwa arti kata indifferent adalah tidak memiliki pengaruh dalam hal ini terhadap karakter dan kebahagiaan seseorang. Namun, stoicisme juga realistis karena mengamati perilaku kebanyakan manusia yang tidak bisa lepas dari rasa mengingini hal-hal duniawi, seperti kekayaan, kecantikan, dan kesehatan. Ilmu psikologi sudah menyadari bahwa hasrat terhadap hal-hal ini sudah terprogram di benak kita selama ribuan tahun dan susah untuk dimatikan begitu saja. Sebaliknya, tidak ada juga manusia waras yang menyukai kemiskinan, kelaparan, dan sakit karena penyakit. Karenanya, filosofi teras membagi hal-hal indifferent menjadi dua kategori. Preferred indifferent, hal-hal yang gak ngaruh, tetapi kalau ada ya bagus. Harta benda, kesehatan, kecantikan, popularitas yang positif masuk dalam kategori ini. Mereka tidak berdampak pada kebahagiaan atau karakter, tetapi jika ada tentunya lebih baik. Selain itu, kekayaan, kesehatan, dan popularitas juga bisa membantu kita dalam mempraktikkan keutamaan atau virtu. Misalnya, uang digunakan untuk membantu mereka yang kesusahan. Kesehatan menunjang kegiatan amal kita, popularitas digunakan untuk mengajak orang-orang berbuat baik, dan lain-lain. Unpreferred indifferent, hal-hal yang gak ngaruh, tetapi kalau tidak ada, ya lebih baik. Contohnya sakit karena penyakit, kemiskinan, reputasi buruk. Stoicisme adalah filosofi yang realistis dan tidak memaksa kita melakukan hal yang terlalu ekstrim. Di saat yang sama, stoicisme tetap konsisten dengan ajarannya. Walaupun ada hal-hal yang kita lebih sukai, seperti punya uang yang jumlah nolnya sampai tidak muat di buku tabungan, smartphone termahal, pensil alis dahsyat yang bisa menangkap sinyal wifi, follower bejibun, dan semua nikmat duniawi lainnya. Jangan pernah lupakan bahwa itu semua ada di luar kendali kita. Bisa lenyap kapanpun, tidak berpengaruh pada kebahagiaan dan kualitas karakter kita, bahkan bisa mengganggu. Dan karenanya kita tidak boleh terlalu melekat pada hal-hal tersebut. Seberapapun menyenangkannya hal-hal tersebut, semua itu tetaplah indifferent, gak ngaruh, gak ada nilainya. Sebaliknya, filosofi teras juga memberikan penghiburan saat kita dalam kesusahan. Saat kita bangkrut, uang kiriman orang tua seret, saat kita hidup menderita sakit, saat reputasi kita jatuh entah karena salah kita sendiri atau karena fitnah, hal-hal ini diakui memang tidak diinginkan atau unpreferred. Namun di saat yang sama, kita dihibur bahwa semua hal tidak enak itu
tidak bisa menghambat kita mencapai karakter yang baik. Karena dalam keadaan sulit pun kita masih memiliki hal-hal di dalam kendali kita, yaitu pikiran kita, persepsi kita, pertimbangan kita. Nah teman-teman, sampai ketemu di bab selanjutnya, bab 4 part 3 terakhir. Kalau misalkan teman-teman suka, silahkan klik like dan komen. Kalau belum subscribe, ya subscribe. Oke, makasih banyak ya. Dadah.